Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Ukraina memperingatkan bahwa mereka dapat membuat senjata nuklir untuk menghadapi Rusia jika Kiev tidak diizinkan bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Peringatan itu disampaikan di saat Rusia mengerahkan ratusan ribu pasukan dan tank ke perbatasan dengan Ukraina. Dan ini membuat ketegangan antara kedua negara semakin meningkat. Ukraina dulunya adalah negara berkapabilitas nuklir dengan 176 rudal balistik dan 44 pembom strategis setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Negara itu setuju untuk menghapus senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan yang mengikat secara hukum dari Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Namun dengan ketegangan dan potensi pecahnya perang dengan Rusia, 7 tahun setelah pengambil alihan Crimea, Duta Besar Ukraina untuk Jerman, Andriy Melnik, mengatakan Kiev mempertimbangkan pilihan untuk kembali memiliki senjata nuklir. Melnik sebagaimana dilansir The Sun mengatakan, Ukraina tidak punya pilihan lain. Baik kita menjadi bagian dari aliansi seperti NATO dan melakukan bagian kita untuk membuat Eropa ini lebih kuat, atau kita memiliki satu-satunya pilihan untuk mempersenjatai diri kita sendiri dan mungkin memikirkan tentang status nuklir lagi. Dia menambahkan bahwa kami harus melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa Putin tidak akan menyerang kami besok atau lusa. NATO adalah aliansi kekuatan barat yang didirikan setelah Perang Dunia II untuk memerangi ancaman Uni Soviet. Melnik mengatakan bahwa jika Ukraina menjadi anggota NATO pada tahun 2014 yang lalu, maka aneksasi Crimea tidak akan terjadi. Kami saat ini sedang menangani pergerakan pasukan terbesar di Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Kantor berita milik negara Rusia Sputnik melaporkan bahwa Ukraina kemungkinan besar mempertahankan kemampuan teknis untuk membangun persenjataan nuklir. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan Rusia telah mengerahkan lebih dari 150.000 tentara di sepanjang perbatasan Ukraina dan semenanjung Crimea, dan ini menjadi penempatan militer Rusia tertinggi di perbatasan Ukraina sejak tahun 2014. Ketegangan meningkat akibat penumpukan pasukan Rusia di sekitar negara tetangganya di barat daya. Meningkatnya konflik dengan separatis yang didukung Moskow telah memicu kekhawatiran kembali terjadinya pertempuran yang meluas di Ukraina. Militer Moskow mengatakan sedang melakukan latihan di sepanjang perbatasannya sebagai tanggapan atas tindakan aliansi militer barat yang mengancam Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pekan lalu mengatakan 2 unit Angkatan Darat dan 3 unit Angkatan Udara berhasil dikerahkan ke perbatasan barat Rusia dan latihan akan berakhir dalam 2 pekan. Ukraina mendorong Barat memberi dukungan yang lebih praktis untuk mencegah agresi lebih lanjut oleh Moskow. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mendesak Uni Eropa mempersiapkan serangkaian sanksi sektoral baru terhadap Rusia dalam pembicaraan dengan mitranya dari blok 27 negara. Tetapi Borrell mengatakan saat ini tidak ada sanksi lebih lanjut yang diusulkan atau sedang dipertimbangkan. Pengerahan pasukan Rusia terjadi ketika bentrokan antara pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Moskow berkobar di timur dalam beberapa pekan terakhir.
Konflik itu kian merobek-robek gencatan senjata yang dimediasi pada tahun lalu. Seorang tentara Ukraina tewas dan satu lagi terluka dalam pertumpahan darah terbaru di wilayah timur yang dilanda konflik. Kiev telah memerangi separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Lugansk Timur sejak tahun 2014 setelah pencaplokan Crimea oleh Moskow. Pembicaraan antara penasehat untuk kepala negara Ukraina, Rusia, Jerman, dan Prancis yang telah merundingkan konflik sejak tahun 2015 itu dijadwalkan pada Senin malam di Kiev.